Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Petaka Cinta. Cerita ini ditulis oleh dukun milenial. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita romansa lainnya. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Petaka Cinta. Jamie, panggil Ubi di depan pondok. Ya tahu Jamie masih beristirahat hari itu, namun setelah ditunggu beberapa saat lamanya, pintu tidak juga terbuka. Ubi mengira kalau saat itu mungkin saja Jamie masuk kerja. Ia pun berjalan ke arah lubang. Cari siapa, bos? Jamie kemana ya? Kok di pondok gak ada? Sudah sejak tadi malam dia tidak ada, Bi. Loh, apa kalian tidak tahu kemana dia pergi? Tidak tahu, Bi. Ubi menatap sekeliling, jantungnya semakin berdetak. Apa jangan-jangan Jamie pulang? Tidak. Ia harus memastikan terlebih dahulu. Ubi membatin, lalu ia pun bergegas ke pondok. Ia membuka paksa pintu pondok dan menemukan pakaian serta barang-barang milik Jamie masih ada di dalam sana. Ubi mengerutkan alis sembari memijit dahinya. Kemana dia? Ia terus berjalan mencari keberadaan Jamie hingga larut malam. Ia juga bertanya, namun orang-orang tidak ada yang tahu kemana Jamie pergi. Malam itu Ubi menunggu di luar pondok. Beberapa orang mulai terlelap karena lelah seharian bekerja. Beberapa kali Ubi mencuci mukanya agar kantuknya hilang. Namun malam semakin dingin membuat matanya semakin mengantuk. Saat matanya mulai terpejam antara bangun dan tidur, ia dengar suara rintihan Jamie yang memanggilnya lambat-lambat. Tapi karena matanya yang sangat berat, Ubi merasa sangat susah untuk membuka matanya. Keesokan harinya saat Ubi masih tertidur, terdengar ramai sekali teman-temannya berdiri di depan lubang galian. Ubi! Ubi merespon panggilan teman-temannya yang masih dalam keadaan mata terpejam. Ada darah di sekitar kalian, Bi. Tadi malam kau tidak berbuat apa-apa kan? Mendengar hal itu, Ubi langsung terbangun. Ia mengucek-ucek matanya dan beranjak. Memang benar adanya. Di sekitar lubang galiannya tidak jauh dari pondok ada darah yang mulai mengering. Darah siapa ini? Tanya Ubi menatap orang-orang di sana satu persatu. Tidak tahu. Apa jangan-jangan ini darahnya hantu beranak? Tidak mungkin. Kalaupun iya, pasti ada salah satu di antara kita yang kehilangan biji. Mereka berpendapat sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Tapi Ubi tidak setuju dengan pendapat-pendapat itu. Ia ragu darah yang berceceran tersebut adalah ulah dari hantu beranak. Karena tadi malam keadaan benar-benar tenang. Tidak ada tanda-tanda kemunculan makhluk itu. Tapi tadi malam aku mendengar suara Jamie. Tapi tidak. Mana mungkin Jamie? Itu paling hanya halusinasiku saja. Ia ragu apakah yang ia dengar di antara bangun dan tidurnya tadi malam memang suara Jamie atau hanya khayalannya yang sudah terlalu memikirkan Jamie. Mungkin kalian benar, bisa saja itu ulah hantu beranak. Untunglah kita tidak kenapa-napa. Tutupi saja darahnya dengan pasir. Hari itu Ubi masih mencari Jamie, namun kali ini ia memberanikan diri ke pondok Eli. Ia lihat gadis itu dengan mata yang sembab telah bersiap-siap akan turun atau pulang. Aku minta maaf masalah kemarin. Aku benar-benar hilaf dan sekarang aku menyesal. Eli masih sibuk merapikan barang-barangnya. Ia sama sekali tidak menggubris keberadaan Ubi di sana. Aku benar-benar minta maaf. Apa kamu tahu di mana Jamie? Eli terdiam. Ia menatap Ubi dengan tatapan tajam yang sulit diartikan. Kau bertanya tentang Jamie padaku? Ubi terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Nampaknya Eli benar-benar marah kepadanya. Pergi. Mau tak mau pemuda itu pun terpaksa pergi.
5 hari sudah Jamie tidak pernah muncul. Ellie sudah pulang sedangkan Ubi yang masih berada di area pertambangan emas milik ayahnya dan masih mencari keberadaan Jamie yang sampai detik ini belum juga kembali. Seperti malam-malam yang lalu, lagi-lagi saat Ubi tertidur, ia kembali mendengar suara rintihan Jamie. Namun ketika dicari asal suara itu, sama sekali tidak ada siapapun. Anehnya lagi, di setiap pagi di depan galian lubang ataupun pintu pondok pasti ada bekas-bekas darah berceceran yang sampai saat itu belum diketahui milik siapa. Beberapa orang yang bekerja di pertambangan emas milik Pak Tarsim mengaku pintu pondoknya pernah diketuk oleh seseorang pada saat tengah malam. Saat salah satu di antara mereka mengintip melalui celah, terlihat seorang laki-laki dengan wajah yang penuh darah dan dada yang masih tertancap kayu. Kakinya mengambang dan terus merintih. Tentu saja tidak ada yang berani membuka pintu. Cerita itu akhirnya sampai ke telinga Ubi. Ia penasaran namun juga takut. Apa benar ada makhluk seperti itu di sekitar pertambangan? Walaupun jarak antara pertambangan emas milik ayahnya dan Pak Tarsim cukup jauh, tapi Ubi khawatir kalau makhluk itu akan sampai ke tempat mereka. Tepat di hari ke-15, Jumadi dan juga Iman akhirnya kembali. Saat Iman menanyakan tentang Jamie, Ubi masih ragu untuk mengatakan kebenarannya. Jamie mana, Bi? Tanya Iman seraya membongkar oleh-oleh yang ia bawa dari kampung. Ada apa, Bi? Aku tidak tahu harus memulai dari mana. Tapi sungguh bukan aku yang mengusirnya. Apa sih? Jamie sudah tidak pulang selama setengah bulan ini. Terakhir aku ketemu dia di sini. Hah? Maksudnya gimana, Bi? Ada masalah apa? Aku pikir dia berpacaran dengan Ellie. Saat itu pikiranku benar-benar buntu. Aku dan dia berkelahi, tapi dipisahkan oleh orang-orang, dan setelah itu aku pulang. Lalu aku tidak melihatnya lagi. Bangsat, aku benar-benar tidak habis pikir. Kalian itu teman, kita berteman. Kenapa hanya gara-gara perempuan kalian sampai berkelahi? Asal kau tahu, Bi, Jamie tidak pernah sekalipun menaruh hati pada si Ellie. Dia menghargaimu, dia menghormatimu sebagai bos. Tapi sial kau. Iman menyerang Ubi sampai dinding pondok ambruk. Jumadi berusaha melerai, namun ia malah kena pukulan oleh Iman. Di mana Jamie? Ubi diam saja, jelas sekali matanya terlihat berkaca-kaca. Ia bahkan tidak melawan sedikit pun. Beberapa orang yang kebetulan istirahat hanya menonton, tidak ada yang melerai. Jumadi masih terduduk sambil memegang rahangnya. Iman tidak main-main. Semakin Ubi diam, semakin pula ia memukulinya. Sebuah tamparan mendarat di kepala Iman. Otomatis kedua tangannya yang mencekik leher Ubi terlepas. Ubi terbatuk beberapa kali, wajahnya merah akibat cekikan. Sadar, Man, jangan kesetanan. Kau hampir saja membunuh anak orang. Kau tidak tahu Jamie itu sahabat baikku. Aku juga berjanji untuk menjaga dia pada orang tuanya. Dan sekarang aku bahkan tidak tahu sama sekali keberadaan Jamie di mana. Nada suaranya Iman masih tinggi, menandakan emosinya yang belum juga mereda. Dan ini semua karena kau, bangsat. Karena cemburu butamu itu. Sadar kau seperti orang kerasukan, Man. Coba tenangkan dulu dirimu. Biar kita pikirkan sama-sama kemana kita harus mencari Jamie. Bicara memang gampang. Kau membelanya karena dia anak bos. Sedangkan kau tidak memikirkan seperti apa keadaan Jamie di luar sana setengah bulan menghilang. Emosi Iman benar-benar tidak bisa dikontrol. Lalu Iman pergi entah kemana. Lamat-lamat masih terdengar suara memanggil-manggil Jamie. Sementara itu Ubi terisak. Jumadi menatapnya dengan tatapan tajam. Sumpah, cuma aku tidak pernah mengusir atau berbuat jahat pada Jamie. Setelah perkelahian itu aku langsung pulang.
Semalaman aku memikirkannya. Setelah semalaman aku bertengkar dengan diriku sendiri, hingga akhirnya hari itu aku putuskan menemui Jamie dan Ellie untuk meminta maaf. Tapi kau tahu aku benar-benar kecewa, Bi. Kau masih kekanak-kanakan. Lalu kenapa bisa Jamie sampai hilang? Apa aku sudah mencari dia? Sudah, Jom, aku sudah mencarinya. Selama setengah bulan ini aku di sini menunggu Jamie dan masih berusaha mencarinya. Aku malah berpikir kalau dia pulang, tapi barang-barangnya masih ada di pondok. Kau sudah bilang pada ayahmu? Aku tidak berani, Jom. Ayahku tidak tahu sama sekali hal ini. Kau merahasiakannya. Kalau sampai ayahmu tahu lebih dulu dari mulut orang, habis kau, Bi. Iman masih terus berjalan sampai di pinggir sebuah sungai. Jamie! Teriak Iman yang mengindahkan semua larangannya tidak boleh memanggil nama seseorang di hutan, sungai maupun gunung. Kenapa kau tidak menungguku, Jam? Kita bisa pulang bersama-sama kalau kau memang ada masalah di sini. Tidak perlu kau pergi seorang diri begini. Dari seberang sungai terlihat seseorang berjalan ke arah hutan meski hanya melihat bagian punggungnya. Iman merasa kalau orang itu tidak asing di matanya. Jamie. Iman berjalan cepat ke arah sungai. Ia berjalan menyeberangi sungai yang cukup deras dan berbatu licin tersebut. Jam, kau kayak itu, Jam? Ujar Iman, namun suaranya pasti tidak terdengar sampai ke atas karena derasnya air saat itu. Beberapa kali Iman tergelincir karena menginjak batu-batu sungai yang licin dan berlumut, hingga kemudian ia tiba di seberang sungai. Ia terus berjalan ke arah yang tadi dilewati oleh Jamie, namun baru beberapa langkah ia menjerit karena menginjak kayu runcing yang tertancap di tanah. Sial! Darah merembes dari luka di kakinya. Jamie, pulanglah, Jam, aku menunggumu. Dari seberang sungai terlihat Jumadi dan beberapa orang juga menyeberang. Mau kemana, Koman? Tadi aku melihat orang di sini dari seberang sana. Dari belakang orang itu sangat mirip dengan Jamie. Kalau begitu kurasa Jamie masih berada di sekitar sini. Kami akan mencari ke lubangnya Mang Tarsim. Kau tunggu kami di pondok saja. Kalau kalian mencari Jamie, aku ikut. Tapi kakimu bagaimana, Man? Nanti bertambah parah. Lagi pula aku tidak memakai sandal. Kemana sandalmu? Hanyut saat aku terpleset. Tak apa. Kau jangan khawatirkan aku. Aku cukup kuat untuk menahan sedikit rasa sakit di kakiku ini. Jumadi menghela napas. Ia tahu Iman adalah orang yang keras kepala. Maka dari itu ia menyetujui jika Iman ikut dalam pencarian. Dalam hatinya Iman berdoa kalau Jamie benar-benar berada di daerah pertambangan emas milik Pak Tarsim. Kakinya yang terluka tidak ia hiraukan. Ia terus berjalan meskipun di setiap langkah ia meringis. Mereka berjalan sampai malam. Obor dan senter dinyalakan untuk menerangi jalan yang sudah ditutupi oleh rerumputan. Beberapa kali Iman mendengar suara seseorang yang memanggil namanya, namun ketika ia menoleh ke kiri dan kanan tidak ada siapapun. Jum, kau dengar itu? Perhatikan saja jalanmu, jangan negur apapun. Iman diam. Ia paham betul tentang situasi hutan yang memang masih banyak menyimpan misteri. Dari atas gunung mereka melihat pondok-pondok dengan obor yang menyala di luarnya. Itu pasti tambang emas milik Pak Tarsim. Mereka berjalan menuruni lereng. Beberapa orang bersenjata bersiap siaga ketika melihat obor-obor milik Jumadi dan kawan-kawan yang mendekat. Tenang, kami sesama penambang emas. Obor-obor yang sebelumnya dijunjung lebih tinggi dari kepala kini diturunkan agar wajah mereka semua terlihat jelas oleh anak buahnya Pak Tarsim. Orang-orang itu kembali memasukkan parang ke dalam kumpangnya ketika melihat siapa yang datang. Dahulu di sana rawan sekali dengan perampok yang akan menjarah habis emas-emas hasil tambang. Ada apa gerangan kalian datang malam-malam kemari? Tanya salah seorang yang bertubuh tinggi dengan kumis tebal bagai ulat bulu yang bertengger di atas bibirnya.
Maaf sebelumnya sudah membuat kalian merasa tidak nyaman. Kami kemarin hanya ingin mencari seseorang. Teman kami yang bernama Jamie sudah setengah bulan menghilang. Tidak ada seorang pun bernama Jamie di sini. Kami bahkan kehilangan beberapa rekan yang pulang setelah sebelumnya di sini ramai menyebar desas-desus hantu ketuk. Apa kalian tidak pernah mendengar cerita itu? Tolong, kalau misalkan Jamie ada di sini, tolong beritahu aku. Aku yakin kalau Jamie ada di antara kalian. Kami di sini benar-benar tidak tahu, mendengar namanya saja baru sekarang. Lagi pula untuk apa kami menyembunyikan temanmu di sini? Baiklah kalau begitu. Tapi sekiranya nanti kalian mendengar kabar tentang orang yang bernama Jamie, tolong segera kabari kami. Dia perantau sama seperti kita. Kami takut terjadi apa-apa padanya. Lelaki berkumis itu mengangguk, lalu Jumadi berpamitan dengan mereka. Iman tidak bergeming dari tempatnya berdiri. Ia enggan untuk pulang karena perasaannya mengatakan kalau Jamie ada di sekitar tempat itu. Man, pulang. Aku tidak akan pulang sebelum kutemukan Jamie. Kita pulang sekarang dan kita tunggu kabarnya lagi. Lagi pula aku sudah dengar sendiri bukan kalau Jamie tidak berada di sini. Aku tetap tidak mau pulang. Kau tidak tahu bagaimana cemasnya aku saat ini. Saat tahu kalau Jamie tidak berada di pondok. Kalau sampai Jamie kenapa-napa, apa yang akan aku katakan pada orang tuanya? Aku tahu posisimu, Man, tapi sekarang lihatlah keadaanmu. Kau terluka dan sudah menggigil seperti ini. Kalau lukamu tidak lekas diobati, nanti akan membusuk. Tolong, Man, jangan keras kepala. Kalian pulang saja, aku akan menunggu di sini sampai besok. Aku sudah tidak sanggup untuk berjalan. Mendengar perkataan Iman, akhirnya Jumadi membiarkan Iman untuk tetap tinggal di sana. Malam itu Iman tidur di bangku bambu yang ada di depan pondok milik si lelaki berkumis tadi. Iman juga diberikan makanan dan obat herbal untuk lukanya. Beberapa orang yang berjaga membuat api unggun di sekitar lubang. Mereka nampaknya tidak terlalu mempercayai Iman. Mungkin saat itu mereka mengira Iman adalah mata-mata perampok. Saat Iman terlelap, ia bermimpi bertemu dengan Jamie dalam mimpinya. Jamie terlihat kurus dan pucat. Ia hanya diam sambil menatap Iman, dan saat Iman akan menyentuh Jamie, tiba-tiba tubuh Jamie berubah menjadi gumpalan asap tipis dan segera menghilang. Iman terbangun dari tidurnya. Ya Tuhan, lindungilah Jamie dimanapun dia berada. Tuntunlah dia agar bisa cepat bertemu dengan hamba. Ia tidak tahu apa arti mimpinya tadi. Mungkin hanya sekedar mimpi biasa atau bahkan mungkin adalah pertanda. Entahlah. Keesokan harinya, suasana pertambangan emas ramai dengan orang-orang yang lalu lalang mulai bekerja. Iman menatap ke kejauhan, berharap ia menemukan Jamie di antara orang-orang tersebut. Namun harapan tinggallah harapan. Hari itu Jumadi dan Ubi berjalan melewati jalan pintas ke tambang emas milik Pak Tasim. Jalanan yang berbatu ditutupi oleh hamparan dedaunan kering. Akar pohon terlihat menyembul keluar dari tanah. Dan tiba-tiba Ubi yang berjalan di belakang berteriak. Ia tersandung akar pohon dan hampir saja jatuh ke dalam jurang. Untung Jumadi dengan cepat menarik tangannya. Ubi menarik napas lega. Namun sandal jepit satu-satunya yang ia miliki saat itu jatuh ke dalam jurang. Sendalku sangkut di situ, Jum. Tidak apa-apa, cuma sandal bekas. Kau bilang sandal bekas? Iya, kalau aku bawa sandal lain tidak apa-apa. Ini aku cuma bawa satu. Bagaimana aku akan berjalan sampai ke lubang Pak Tasim kalau alas kakiku tidak ada? Manja, Iman saja sanggup berjalan tanpa sandal. Bahkan tadi malam kakinya terluka cukup parah. Batu kerikil tanah pasti sudah masuk ke dalam lukanya. Itu dia, bukan aku. Ujarnya sembari mengambil ranting yang terdapat cikang di ujungnya, lalu tengkurap di bibir jurang dan berusaha meraih sandalnya dengan ranting bercabang tadi. Jum. Apa? Coba lihat, itu ada sobekan kain sangkut di kayu.
Mana? Itu? Mana tidak ada apa-apa? Astaga, dasar buta. Itu loh Jum itu. Oh, iya ya. Mungkin punya orang-orangnya Pak Tarsim. Masa sih, tapi aku kok seperti pernah lihat itu kainnya, Jum. Ubi berusaha mengingat-ingat di mana ia pernah melihat kain tersebut. Mirip bajunya Jamie. Ya Tuhan, apa jangan-jangan? Tidak, semoga saja tidak. Meski awalnya takut, mereka berdua akhirnya mencari cara untuk turun ke bawah. Mereka berpegangan pada akar-akar pohon yang menjuntai. Mereka benar-benar harus ekstra hati-hati dalam menuruni tebing jurang tersebut. Hingga hampir 20 menit lebih kira-kira mereka berhasil sampai di dasar jurang. Beruntung keduanya hanya mengalami luka-luka ringan akibat salah berpegangan pada tumbuhan berduri. Bau busuk yang sudah samar-samar tercium, keduanya saling menatap satu sama lain. Mereka mengedarkan pandangan ke semua penjuru. Sampai akhirnya Jumadi menunjuk ke sebuah pohon yang berada sedikit di atas mereka. Terlihat ada mayat seseorang yang tersangkut di pohon bercabang tersebut. Dan saat angin berhembus, bau busuk masuk ke dalam rongga pernafasan keduanya, membuat mereka seketika mual dan muntah. Apalagi saat Ubi melihat ke bawah, terlihat sebuah kepala yang sudah hampir kehilangan kulit dan daging, tapi masih ada sedikit rambut di sekitarnya. Sambil menutup mulut dengan bajunya, Jumadi berusaha membalikkan kepala yang terputus itu dengan kayu. Saat kepala tersebut berhasil dibalik, nampak dengan jelas wajah yang tak asing. Meski kepala tersebut jauh dari kata utuh, membuat keduanya menjadi terdiam. Bibir Ubi bergetar, tak menyangka dengan apa yang ia lihat. Apa itu, Jamie? Kita harus mengabari orang-orang, ayo. Jangan. Aku tidak mau orang-orang tahu keadaan Jamie. Mereka pasti akan menyalahkan aku, Jum. Ini bukan salahku. Aku tidak tahu kenapa Jamie sampai jadi seperti ini. Justru kau akan disalahkan kalau sampai menutupi semua ini, Bi. Mereka harus tahu. Kita harus menguburkan jasad Jamie dengan layak. Ini bukan salahku. Kau harus bersikap dewasa, Bi. Kalau memang kau tidak bersalah, maka tidak perlu takut. Lalu Jumadi berjalan pergi. Yang mulai berusaha memanjat naik dengan kembali berpegangan pada akar-akar pohon. Beberapa kali kakinya hampir meleset dari injakannya karena pikirannya saat itu benar-benar berkecamuk. Sesampainya di atas, Jumadi berjalan dengan langkah setengah berlari ke arah pertambangan emas milik Pak Tarsim. Singkatnya, saat ia sampai di tempat Iman sedang mengobrol dengan lelaki berkumis tebal itu, Jumadi tidak bisa lagi membendung air matanya. Kenapa? Bahu Jumadi berguncang, bibirnya gemetar, tidak bisa berkata-kata lagi. Rasanya berat sekali menyampaikan kabar buruk tersebut pada Iman yang masih sangat berharap kalau Jamie masih hidup dan sehat. Bahu Jumadi berguncang, bibirnya gemetar, tidak bisa berkata-kata. Rasanya berat sekali menyampaikan kabar buruk tersebut pada Iman yang masih sangat berharap kalau Jamie masih hidup dan sehat. Kenapa? Bagi orang linglung, Jumadi menuju ke arah di mana ia baru saja muncul. Kau jangan membuatku khawatir, bangsat. Katakan ada apa? Jamie. Iman lantas beranjak dari duduknya, suara nafasnya bergemuruh. Dia pulang. Di mana dia? Tanpa menjawab sederet pertanyaan dari Iman, Jumadi langsung berbalik dan berjalan meninggalkan Iman. Iman dan beberapa orang yang berada di sekitar pondok lantas mengikuti langkah Jumadi yang membawa mereka ke tepi jurang yang curam. Jamie ada di sana. Iman menatap Jumadi dengan tatapan tajam. Kau jangan mempercandakan temanku. Aku bisa saja membunuhmu dengan tanganku kalau kau masih mempermainkan temanku. Makanya turun. Dia ada di bawah. Mendengar perkataan Jumadi, hampir saja Iman memukulnya. Namun langsung ditahan oleh orang-orang yang tadi mengikuti. Akhirnya Jumadi mulai berusaha untuk menuruni jurang itu lagi, diikuti oleh Iman dan si lelaki berkumis tebal.
Saat Jumadi menunjukkan kepala yang tadi mereka temukan, Iman langsung terduduk di dekatnya. Ia syok sampai-sampai tidak ada sedikit pun air mata yang keluar. Tubuhnya lemah seketika. Jamie, tidak. Itu pasti bukan Jamie. Itu bukan Jamie. Ya Tuhan, tubuhnya masih tersangkut di sana. Iman tidak bisa berbuat apa-apa. Ia bingung, sedih, syok, bercampur aduk menjadi satu. Iman benar-benar kehilangan pikiran jernihnya saat itu. Ia duduk di dekat kepala Jamie dalam waktu yang sangat lama, sampai-sampai ia tidak tahu jika orang-orang sudah mulai memenuhi tepi jurang untuk melihat bagaimana orang-orang membawa tubuh mayat Jamie yang sudah tidak utuh lagi. Sudah Man, semuanya sudah terjadi. Ikhlaskan dia. Ikhlas. Kau tidak tahu apa yang aku rasakan saat ini. Kau hanya bisa berkata. Ucapan itu gampang, tapi kau tidak tahu bagaimana rasanya aku menjalaninya. Proses pengangkatan jenazah Jamie dari dalam jurang memakan waktu yang sangat lama, apalagi mereka melakukan semua itu dengan peralatan yang seadanya. Jenazah dimasukkan ke dalam kain yang dibuat seperti kantong dan ditarik ke atas oleh orang-orang. Beberapa kali tali tersangkut oleh akar-akar pepohonan dan membuatnya hampir putus. Namun untungnya proses itu berhasil mereka lakukan. Saat sampai di area pondok milik ayahnya Ubi, Iman berteriak histeris memanggil Ubi. Saat ia melihatnya, Iman menghajar pemuda tersebut sampai berdarah. Kenapa? Kenapa kau lakukan ini pada Jamie ya? Akan aku bunuh kau. Kubunuh kau. Beberapa orang yang berada di sana tidak tinggal diam. Mereka berusaha melerai perkelahian. Namun Iman terlalu kuat, kekuatannya hampir mirip seperti seekor banteng yang mengamuk. Bahkan beberapa orang menyebut kalau saat itu Iman sudah dirasuki oleh makhluk halus. Cukup Man, Jamie akan sedih melihat sahabatnya seperti ini. Aku yakin bukan Ubi pelakunya. Bisa saja Jamie terpeleset saat sedang berjalan, atau mungkin dia terjatuh saat diserang oleh beruang. Beruang? Apapun itu, siapapun itu, aku tidak peduli. Yang pasti aku akan membunuh makhluk yang sudah membuat Jamie mati. Sekarang kita perlakukan jasad Jamie selayaknya. Kita akan memakamkannya malam ini juga. Iman dibawa Samsu ke dalam pondok, ditenangkan dan tidak diizinkan melihat proses pemandian jenazah ataupun penguburan sahabatnya. Mereka takut kalau Iman akan kembali mengamuk. Seminggu telah berlalu, Iman menolak berinteraksi dengan orang-orang. Ia kerap kali terlihat duduk di pinggir sungai sambil melamun. Iman merasakan saat itu ada kehadiran Jamie di setiap mimpinya. Jamie selalu berkata lirih, namun Iman tidak memahami maksud perkataan itu. Sampai satu hari saat Iman sudah tidak sanggup lagi, ia menceritakan semuanya pada Jumadi. Mungkinkah arwah Jamie ingin memberitahukan kau pelakunya? Aku tidak tahu, Jum. Tapi jika benar aku rela menjadi pembunuh untuk membunuh orang yang telah melenyapkan nyawa temanku. Di atas sana ada seorang mantan pendeta yang katanya juga paham dengan hal-hal mistis. Beberapa kali dia meramalkan kejadian dan memang benar adanya. Hal itu terjadi tidak lama kemudian. Tapi kemungkinan di agama kita tidak diperbolehkan mempercayai hal itu, Man. Tapi keputusan ada padamu. Aku siap untuk mengantar. Antar aku sekarang juga. Jumadi mengangguk, lalu ia mengambil sebotol air dan membawanya. Ia berjalan lebih dulu. Jalanan itu penuh dengan tanah kuning yang pastinya sangat licin dikala hujan. Beberapa kali Iman mengocok matanya yang kemasukan debu bekas tanah yang diinjak oleh Jumadi. Semakin ke atas, jalanannya semakin menanjak sampai di satu ketika mereka berjalan dengan wajah yang hampir mencium lutut.
Hingga akhirnya setelah beberapa meter kemudian mereka melihat sebuah rumah kecil dengan pemandangan hutan liar mengelilinginya. Pintu rumah itu terbuka dan nampaknya di dalam sana ada seorang yang mereka cari. Saat Jumadi mengucapkan permisi, seorang laki-laki berusia 50 tahunan lebih keluar dari dalam ruangan. Bagaimana mungkin seorang laki-laki tua seperti ini mampu turun naik melewati jalanan tadi? Kalian mencari aku. Jumadi mengangguk, lalu tanpa basa-basi Jumadi lantas menceritakan maksud dan tujuan mereka ke sana. Lelaki tua itu mengangguk, ia paham. Dia sedang bersama kalian. Mungkin kalian tidak menyadarinya, tapi aku dapat melihatnya dengan sangat jelas. Benarkah? Seperti apa dia di dalam penglihatanmu? Tentu dia pemuda yang tampan semasa hidupnya. Tetapi sayang, wajah yang tampan tidak menjamin nasib yang bagus. Seseorang telah menghilangkan nyawamu. Seseorang? Pasti Ubi kan? Maksudku laki-laki yang pernah bermasalah dengannya. Saat akan menjawab pertanyaan Iman, si lelaki tua itu seperti mengalami kesakitan di bagian dadanya. Beberapa kali ia menghirup dan mengeluarkan udara dari rongga hidungnya. Maaf, sudah hampir 20 tahun aku mengasingkan diri di sini. Dan sudah selama itu pula aku tidak pernah lagi berurusan dengan hal-hal seperti itu. Dadaku akan terasa sakit setiap kali mereka berbicara. Suara mereka menusuk sampai ke jantungku, suara penuh amarah dan dendam. Apa bisa kau katakan siapa pembunuhnya? Maksudku jangan pakai nama awal atau ciri-ciri fisik, karena aku tidak banyak mengetahui orang-orang yang pernah dekat dengan temanku itu. Dia seorang perempuan. Perempuannya pernah tersinggung dengan ucapan temanmu. Perempuan, tapi siapa? Apa mungkin Eli? Eli? Gadis polos itu, tapi apa alasannya? Jumadi mengangkat kedua bahunya. Ia sendiri tidak yakin, tapi mendengar kata perempuan, pikirannya entah kenapa tiba-tiba teringat Eli. Iya, yang kau sebut itu benar. Dan perlu kau tahu, 20 dari 50% orang-orang di pertambangan itu adalah mereka yang sedang dalam pelarian atau pengejaran pihak berwajib. Kepolosan wajah bisa menipu dunia, tapi tidak dengan hati. Maka dari itu jangan hanya menilai dari luar, tapi cobalah selami isi hatinya. Maka kau akan tahu dia seperti apa. Maksudmu Eli itu adalah buronan? Lalu di mana aku bisa menemukannya? Sayang sekali aku tidak tahu di mana dia sekarang berada. Baik, aku akan mencarinya walau sampai ke ujung dunia sekalipun. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Dendam hanya akan melahirkan dendam lainnya. Emosimu sekarang sudah menyatu dengan dendamnya. Yang harus kau lakukan sekarang adalah merelakan dia pergi. Dan biarlah karma Tuhan yang akan menghukum si pelaku. Tidak, aku tetap akan memburu si pembunuh itu. Suasana di antara mereka mulai canggung, lalu Jumadi langsung berpamitan pada si lelaki tua dan menarik Iman untuk segera pulang. 3 hari kemudian, pagi-pagi sekali bahkan saat orang-orang masih terlelap dalam buaian mimpi, Iman keluar dari pondok. Ia berjalan tanpa penerangan menuju jalan utama untuk pulang. Ia juga mencuri beberapa emas hasil tambang yang belum sempat diserahkan kepada ayahnya Ubi. Si
Singkatnya, saat sampai di perkampungan besar, Iman menjual emas-emas hasil curiannya. Setelah mendapatkan uang, ia mampir ke sebuah warung untuk makan. Selesai makan, ia langsung menaiki taksi air menuju ke desa yang disebutkan adalah desa yang pernah disebutkan oleh Eli. Namun singkatnya, saat sampai di desa itu tidak ada seorang pun yang mengenali Eli, dan Iman yakin kalau desa itu bukanlah tempat tinggal Eli. Kemudian dari sana ia pergi ke tempat yang cukup jauh, dan info nama tempat itu juga ia dapatkan dari teman-teman kerjanya Eli. Tapi sayang, perjalanannya memakan waktu 2 hari di kapal itu sama sekali tidak membuahkan hasil. Namun Iman tidak mau putus asa, ia terus mencari dan mencari keberadaan Eli. Pernah di satu malam dalam pencariannya, Iman bermimpi hal yang sama. Ia bertemu dengan Jamie yang menatap lekat padanya seolah ada yang ingin dia sampaikan. Tahun pun berlalu, akan tetapi tidak ada kabar dan tanda-tanda keberadaan Eli. Iman sudah lelah, ia sangat ingin hidup sebagaimana layaknya bertemu sanak saudara. Terlebih lagi, ia sudah sangat rindu kepada orang tuanya. Selama ini ia tidak berani pulang membawa kabar kematian Jamie. Ia takut pada janjinya yang dulu ia ucapkan kepada ayah Jamie untuk selalu menjaga Jamie. Namun janji hanya tinggal janji, nyatanya ia tidak bisa menjaga Jamie. Tapi meskipun Iman tidak pulang, ia kadang-kadang masih menitipkan sejumlah uang pada orang-orang yang ia kenal untuk orang tuanya dan ayah Jamie. Di tahun keempat saat Iman ingin menitipkan uang, orang itu berkata kalau ayahnya Jamie sudah meninggal 1 minggu yang lalu. Sedangkan orang tuanya Iman jatuh sakit sudah hampir 2 bulan lamanya. Iman tertegun, setetes air mata mengalir di pipinya. Aku akan pulang. Malam itu untuk pertama kalinya setelah 4 tahun terakhir, Iman membasuh wajahnya dengan air wudhu. Di akhir sholatnya ia mengirimkan doa untuk Jamie dan juga ayahnya. Ia menangis dalam doanya. Hatinya sedikit tenang meski masih ada rasa was-was mengikuti. Maafkan aku, Jam. Maafkan aku, Mang. Aku tidak bisa menepati janjiku untuk menjaga Jamie, ucapnya saat kapal akan segera berangkat meninggalkan pelabuhan. Sampai saat ini Iman tidak pernah sekalipun bertemu kembali dengan perempuan bernama Eli tersebut. Satu yang Iman ingat, seorang teman pernah mengatakan kalau sebelum Jamie menghilang, ia pernah melihat Jamie dan Eli sedang bertengkar di pinggir sungai. Beberapa kata yang mereka dengar adalah Jamie mengatakan, "Sampai kapanpun aku tidak akan pernah mengkhianati temanku. Sebaiknya kau jauhi kami bila kau hanya ingin menghancurkan pertemanan kami." Tapi entah benar atau tidaknya, tapi intinya Jamie menolak keberadaan Eli di antara mereka setelah Jamie dan Ubi terlibat perkelahian. Benarkah namanya Eli? Bagaimana kalau itu hanya nama samaran saja? Mengingat kata laki-laki tua itu, ada kemungkinan jika nama-nama yang mereka gunakan hanyalah penyamaran saja. Orang manakah dia? Mengapa sampai sekarang aku tidak pernah bertemu kembali? Mungkinkah dia sudah mati? Entahlah, semuanya terasa begitu misteri di dunia yang fana ini. Sekian. Dan terima kasih buat dukun milenial yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.